Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi, saya jamaah haji asal Indonesia, embarkasi Surabaya, kloter 30. Di sini saya ingin berusaha berbagi sedikit informasi yang saya miliki gitu ya. Barangkali ini bisa memberikan manfaat, memberikan informasi yang komprehensif kepada jamaah haji Indonesia, khususnya yang saat ini masih berada di Masjid Nabawi. Ada satu tempat di mana tempat ini sangat paling ingin kita kunjungi ketika di Madinah, itu adalah Raudhah, karena Raudhah ini salah satu tempat mustajab ya yang diidamkan oleh jamaah haji, terutama untuk bisa mengunjungi tempat tersebut. Kalau dulu untuk mengunjungi Raudhah itu bebas ya, kita kalau jamaah perempuan itu biasanya kita standby saja habis subuh, nanti kita ketika pintu Raudhah dibuka kita berusaha lari ke sana gitu ya. Itu saya dulu sekitar tahun 2008 umrah dengan sistem yang seperti itu. Namun sekarang muasasah, khususnya pemerintah terutama yang ada di Madinah, itu membuat prosedur sedemikian rupa sehingga Raudhah ini tidak lagi dibuka untuk umum. Kok bisa tidak untuk umum? Jadi Raudhah ini hanya dibolehkan untuk masuk itu jamaah haji yang memiliki dua jenis permit. Permit yang pertama itu berupa tasreh. Nah, tasreh ini biasanya dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, PPIH, bekerjasama dengan muasasah yang ada di sini. Nah, permit ini nanti berupa tasreh. Nah, tasreh ini adalah semacam surat resmi dari pemerintah bahwasanya jamaah haji itu diperkenankan untuk masuk ke Raudhah. Nah, kalau kita tidak mengerti, kita biasanya hanya memanfaatkan tasreh itu sehingga hanya bisa satu kali kunjungan ke Raudhah. Padahal sebenarnya masih ada permit jenis yang kedua, yaitu lewat aplikasi nusuk. Ketika kita menggunakan nusuk, maka kita pun juga memiliki akses yang sama untuk bisa masuk ke Raudhah. Jadi ketika kita tasreh, kita dapat satu kali kesempatan kunjungan, kemudian nusuk juga kita apply gitu, maka kita bisa setidaknya dua kali untuk bisa mengunjungi Raudhah. Jadi kawan-kawan saya itu banyak sekali yang berusaha masuk ke Raudhah tapi melalui pintu selain 37. Jadi mereka itu biasanya akan masuk melalui pintu 32, 21, 30, terus 25. Nah, mereka beranggapan bahwa pintu-pintu tersebut bisa mengantarkan ke tempat Raudhah gitu ya, ke Raudhah. Beberapa waktu yang lalu ada jamaah haji asal Indonesia yang katanya mau masuk ke Raudhah tapi setelah subuh. Saya bertanya-tanya, kok setelah subuh ya? Akhirnya karena saya penasaran, saya ikut di rombongan tersebut dan ternyata rombongan tersebut masuk lewat pintu 32. Saya karena saya penasaran, kok bisa ya semudah itu masuk ke Raudhah, padahal prosedur yang sekarang itu tidak dibuka untuk umum, hanya untuk tasreh dan permit yang yang kita apply lewat nusuk. Karena saya penasaran, akhirnya saya ikut jamaah tersebut dan kemudian kami masuk lewat pintu 32. Karena sebelumnya saya alhamdulillah punya kesempatan untuk ke Raudhah ya, saya akhirnya bisa membedakan waktu ke Raudhah itu ya, itu benar-benar saya hari Selasa ya ke Raudhah itu, saya Selasa datang sampai sini, kemudian malamnya saya alhamdulillah sudah dapat jadwal untuk mengunjungi Raudhah ya pakai aplikasi nusuk. Ketika kita di tempat Raudhah itu ya, ketika kita masuk di pintu 37 itu antrian itu sangat tertib sekali. Jadi masih antri saja itu sudah sangat, kita harus melewati beberapa askar yang kita harus menunjukkan aplikasi kita di HP kita, aplikasi nusuk itu, dan antriannya itu benar-benar line, benar-benar one by one seperti kereta, itu persis sekali seperti kereta, tertib sekali, beda sekali. Padahal ketika kita masuk lewat pintu 37 itu antrian itu sangat rapi sekali, berjajar satu-satu, dan kita itu mendapatkan satu botol air zam-zam yang masih bersegel. Nah, ketika masuk 32 ini kok nggak dapat air ya? Saya sebenarnya bertanya-tanya, ini beneran Raudhah apa bukan? Karena saya penasaran, saya ikut saja sampai dalam. Nah, begitu saya masuk ke ruangan yang katanya Raudhah itu, Masya Allah, ternyata itu ruangannya itu sangat mirip sekali. Desain tiangnya itu ada gambar bunga emasnya, ada garis emasnya, itu mirip sekali dengan Raudhah. Begitu saya lihat ternyata ada tempat muadzin di sana, dan ternyata ruangan yang saya masuki lewat pintu 32 itu adalah ruangan di sebelah kanannya muadzin. Saya yakin
bahwa ini adalah bukan raudhah. Karena yang saya ketahui ketika kita mempelajari di banyak literatur gitu ya, bahwa yang disebut raudhah itu adalah ruangan yang ada di sebelah kirinya tempat muadzin. Jadi ketika ruangan yang dimasuki lewat pintu 32 itu berada di sebelah kanannya, maka saya yakin bahwa tempat yang dimasuki setelah subuh itu adalah bukan raudhah. Jadi perlu dipahami ya, sudah bisa dipahami bahwasanya raudhah ini tidak dibuka untuk umum Bapak Ibu. Hanya jamaah haji yang memiliki permit yang boleh masuk. Permit ada 2 jenis. Yang pertama tasreh, nanti kita akan mendapatkan tasreh ini dari ketua kloter kita masing-masing. Dan yang kedua dengan aplikasi nusuk. Apa itu aplikasi nusuk? Kalau Bapak Ibu punya HP Android, bisa panjenengan buka di Play Store-nya, nanti tinggal diketikkan aja nusuk, NUSUK. Di sana ada 3 hal yang harus kita input, yaitu nomor paspor, nomor visa, dan email yang aktif. Nomor paspor sama nomor visa itu kendala terbesarnya jamaah haji perempuan, terutama yang ada di Indonesia. Ketika kita tiba di Madinah, di Bandara Madinah, itu paspor itu semuanya langsung dikumpulkan ke panitia, betul enggak? Akhirnya kita nggak tahu nomor paspor kita berapa, nomor visa kita berapa, dan untuk apply di nusuk, padahal itu adalah hal yang sangat penting untuk kita input. Waduh, gimana dong akhirnya ketika kita bisa apply nusuk? Nah, kalau kita tahu harusnya kita mencatat, cuman masalahnya banyak karena minimnya informasi, akhirnya kita tidak mengerti, tidak tahu, bahkan tidak mencatat nomor visa sama nomor paspor kita. Nah, ada satu lagi aplikasi yang ternyata itu bisa kita gunakan untuk mencari tahu berapa nomor porsi kita, berapa nomor visa kita, yaitu namanya Telejamaah. Jadi Bapak Ibu bisa menginstal Telejamaah, kemudian Bapak Ibu masukkan nomor porsinya. Nah, nanti di bagian profil Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terkait dengan nomor paspor dan nomor visa kita. Nomor paspor dan visa kita itu nanti yang akan kita daftarkan di aplikasi nusuk. Begitu ya, bisa dipahami ya. Nah, ketika kita sudah apply di nusuk, nanti akan ada verifikasi sebanyak 2 kali yang akan dikirim ke alamat email kita. Alamat email kita nanti ketika kita sudah sinkron, maka pastikan alamat yang kita masukkan itu alamat email yang aktif sehingga bisa kita gunakan untuk verifikasi. Ketika kita sudah sukses register di aplikasi nusuknya, maka kita tinggal pilih hari dan tanggal yang kita kehendaki. Ada beberapa indikator ya, ketika indikatornya itu putih berarti itu memang tidak ada slot sama sekali hari itu. Ketika indikatornya merah lumayan crowded nanti di raudhahnya. Ketika tandanya hijau atau orange itu berarti masih ada longgar di tempat raudhahnya itu. Makanya kami sarankan ketika Bapak Ibu sudah berhasil masuk ke nusuk, kemudian ingin memilih jadwal untuk masuk ke raudhah, Bapak Ibu silahkan pilih yang warna hijau atau orange. Nah, ketika kita sudah sampai akhirnya, nanti ada semacam barcode yang dikeluarkan oleh aplikasi nusuk. Barcode ini nanti akan berkedip. Nah, itulah barcode itulah yang akan kita tunjukkan ke askar yang menjaga pintu 37. Nanti akan ada pengamanan berlapis dari askar, dan insya Allah akan sangat tertib sekali ketika tempat yang kita tuju memang benar-benar raudhah. Semoga informasi saya bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.